Makanya hiduplah seperti orang sholat, matilah seperti orang. As-sholatu ruhu hayatil mukmin. Sholat itu bagaikan ruh daripada kehidupan orang beriman. Orang lek sholati bener, sama Allah bener, sama manusia dia Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita kepada acara inti, yaitu Mauidhah Hasanah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Kiai Haji Andi Faisal. Kepada Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, asatidah yang hadir pada malam hari ini, Bapak Lurah atau yang mewakili, atau Bapak RT 54 ya. Ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kepala MWC-nya siapa sih? Sampai hadir semua. Kepala ranting Bundi, oh Bu, ranting itu gak teko malahan. Ini ketua Basnasnya, alhamdulillah datang, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidupnya dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, anak-anaknya soleh solihah, semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalahu sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulilah laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo zikir sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut,
inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Ini luar biasa judulnya. Nilai-nilai sholat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Kalau bahasa sholat, ini yang tersirat. Kita selama ini sholat cuman sekedar tersurat. Subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Pokoknya selesai sholat pikiran ringan. Itu dong. Masalah tepat waktu atau tidak sampai tidak peduli. Makanya Sayyidina Athaillah mengatakan liyakun himmatuka iqamatas shalah la wujudas shalah. Belajarlah kamu sungguh-sungguh, tujuanmu kamu itu mendirikan sholat, bukan sekedar sholat, bukan sekedar sholat. Fakam min musallin laisa lahu bimuqimin. Berapa banyak orang yang sholat tapi dia tak mendirikan sholat, sholat tapi tak mendirikan sholat. Sebab ada sholat itu disumpahin sama Allah. Fawailul lil orang sholat itu celaka. Apa wail itu? Wail syajaratun min narin. Neraka wail itu pohon yang ada di neraka jahanam. Fawailul lil musallin, celaka orang masuk neraka melalui wail. Siapa? Fawailul lil musallin, orang yang sholat. Sholat yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Lek sholat lupa, bukan sekedar lupa sholat itu, sak isinya sholat dia lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum satu an sholatihim sahun. Kalau sholat lupa. Alladzina hum yura'un. Kalau dia sholat bukan tujuannya untuk Allah, mereka itu pamer, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Penting orang menilai baik, Allah tidak menilainya baik, tidak mengurus. Alladzina hum apa? Wa yamna'una, mereka orang-orang yang menahan bahan-bahan pokok sengkek. Hidup ini Pak, semuanya sampean sebut, cari mantu, cari ke Pak RT, cari Pak Lurah, cari wali kota, cari presiden, ada di dalam sholat. Ada. Kalau sampean salah pilih, rusak sampean. Makanya imam, ini praktek sholat aja Pak. Sampean imam ini tidak semua orang masuk masjid bisa jadi imam. Tahu-tahu melbu langsung dengar. Tidak boleh. Imam punya kriteria. Pertama, aqra'uhum, enak wacanane, a'lamuhum, paling alim-alimnya, aura'uhum, paling warok-waroknya. Kemudian akhafuhum, orang yang paling takutnya dia sama Allah. Banyak syaratnya jadi imam itu. Lek kalau dipereteli mungkin kita tidak jadi imam. Dalam kitab Salwatul Arifin, kayak saya ini sebenarnya tidak pantas jadi imam. Menurut kriteria yang ada, banyak kekurangan kita. Terutama imam diantaranya Pak, satu dipilih imam
dipilih oleh makmum. Setelah dia dipilih oleh makmum, dia harus berjuang untuk makmum. Makanya lek sholat jok langsung drodok ngadep kiblat langsung Allahu Akbar, tidak noleh nang buri stong. Lek gak bener lurus duwe rakyat, lek gak cocok gak bener lurus stong, luruskan. Waqtadilu, liatin atasnya. Wongnya ternyata tua. Di buri ibu-ibu meteng. Wakil wis meteng rek. punya bayi. Wis lek wis ngerti, oh jamaahku orang tua. Iki setelane kudu pas. Lek kaya nyetir mobil kudu enak. Iki gas piro kira-kira wong iki tuwek-tuwek koyo ngene iki. Nang balik papan liwat tol melayu 140, sing nyupir golongane sing jamae watu-watu ambek mengge-mengge. Kira-kira tutup balik papan mlebu rumah sakit nopo mboten? Muat ngene wae. Turun balik papan ngono ngene lah. Oh iki tuwek-tuwek. Supirane enak, suwida. Munggah orang tua. Begitu sudah naik, sampun Pak, sampun. Nggih, damel ngene nggih, napa jenenge Pak? Sampun. Bismillah, maos donga, muga selamat. Cek mlaku suwida. Nek katine kuku didono, apa jenenge? Gasisi. Mari aku maning suwida. Tutup balik papan ndak ada yang muntah. Malah tutup mahakam sih jembatan wis turu kabeh Pak. Mari tutup balik papan. Pak nyampe. Lu nyampe bulan. Lu gak usah nyupir tegang. Sudah. Enak. Makanya ketika dilihat orang tua-tua ada adabnya seorang imam. Menurut kamu baik, belum tentu baik menurut makmum. Makanya noleh selesai salam pun diajarkan seorang imam menoleh ke atas 90 derajat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Azkar An-Nawawi, kalau sudah selesai salam, imam dianjurkan mutar 90 derajat. Tadinya menghadap kiblat, berangsur menghadap ke utara. Untuk apa? Liatin rakyatmu. Sholat biar baik menurut kamu. Kalau menurut rakyatmu tidak baik, jangan lakukan. Betulan? Kalau tak betul Pak, Quran itu dibaca bagus apa enggak Pak? Betulan. Quran lek dibaca waktu sholat itu pahalanya 1 huruf 100. Berapa Pak? Ini ngaji sampai jam berapa? Saya ngomong dulu. Bebas ya. Imam ya, Bu Imam aja dawa-dawa bahaya. Imam dawa-dawa. Makanya lek baca sujud Pak, baca tasbih sekali itu cukup. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Menurut Allah benar, menurut saya benar, menurut makmum benar. Tapi kurang utama. Ambil sunnah 3, makmum sih seneng Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim. Makmum oleh ganjaran akeh, imam dapat pahala banyak. 3. Begitu 5 makruh. Jadi ini makmum sesuai dari aku semua contoh lu sih turun mari makai. Ayo. Lek 10 itu tasbih Pak, baca tasbih 10, Masya Allah. At-tasbih tamla'ul mizan. Baca subhanallah, lek timbangan amal ditaruh, tasbih
ben iku langsung jeglek berat betul. Tapi mana? Begitu sholat subuh maca tasbih ping 10, makmum tambah suwi temene Rabbil a'la wa bihamdi subhan. Tapi telu durung mari subhan Rabbil a'la wa bihamdi. Rabbil aku ati nang bandara APP pesawate jam 8 subhan Rabbil a'la wa bihamdi. Padahal iso misu jancuk di mame sampeyan aku kok ketelakan. Temenan. Lu kemarin Pak ada ya gara-gara gitu ya Pak. Sholat subuh, usuruan surat itu dawa-dawa. Ketelatan bicara orang Pak, beli tiket mana? Pesawat pertama. Ya Pak Haji, ya beli lagi Pak Yai. Terus ya apa? Ya tidak apa-apa orang ada uang. Kebetulan kena uang. Balik sampai ya, isu-isu. Terus mulai PCR. PCR mana ngomong telu? Iman harus ngerti makmum, makanya begitu maaf Quran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lek dibaca waktu sholat pahalanya 1900 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya 1900. Ketika dibaca waktu sholat duduk pahalanya 950, separuh dari 1900 ya, separuhnya 975. Ketika sholat tidak pakai wudhu, kita punya wudhu tidak sholat, bacanya dapat separuh 475. Ketika kita ini punya wudhu tapi mau coba bismillah, umpamanya saya tidak punya wudhu terus minum gini bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudhu minum gini mantep pokak ini pinter sih gawe ini kemana nunggu Pak? Kalau ini malam Jumat tok pokoknya. Ya Allah Pak, ketika dibaca di luar sholat 190 kebaikan. Coba kemudian ada seorang yang suaranya bagus, enak, seperti Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu kayak Nabi Daud. Cuman Nabi Daud itu mukjizat. Kalau Mu'ad bin Jabal itu cuman karomah. Senengannya baca Quran, lek sekali duduk ini Pak baca Quran itu sampai berjus-jus, oleh dapat 6 juz, dapat 10 juz sekali duduk. Kebetulan dia disuruh perang jadi pemimpin, dijadikan imam karena orang-orang ini ngerti ini suaranya bagus, dijadikanlah dia imam. Karena orang ini seneng baca Quran jadi lupa kalau dia punya makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Perkiraan makmum berhenti ruku enggak Pak. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa la nashhadu. Sing makmum iki gemeter suwe temen iki. Dibesek kirain 1 lembar tidak. Ternyata terus nambah. Begitu panjang sehingga maaf orang tua-tua itu merasa letih. Begitu selesai sholat datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, Mu'ad tadi ngimamin panjang. Kami di belakangnya ya Rasulullah dan kami gelisah. Panggil Mu'ad. Datanglah Mu'ad
Begitu setelah datang, maka berkatalah Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu jadi tukang fitnah? Semua makmum gelisah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, iya, itu bagus untuk kamu, tapi tidak bagus untuk orang lain. Ya, termasuk kita kalau jadi pemimpin, kalau membuat kebijakan, bagi kita mungkin bagus, bagi rakyat mungkin tidak. Betul enggak? Wah, kayak saya bengok-bengok, Pak. Tuku minyak goreng yang bikin kartu vaksin. Lah ya. Ya Allah, sampai. Maaf loh ini ya. Pemimpin mengerti keadaan rakyat. Terus pemimpin kudu pinter. Termasuk wakilnya ya kudu pinter. Gimana menghadapi solusi yang sekiranya kalau solusi itu ada, mesti sholat itu ada solusinya. Gak tidak setiap imam itu bener. Makanya di belakangnya harus ada namanya wakil. Wakil imam sholat itu sebelah kanan, lurus di belakang imam, terus ada di sebelah kanannya. Kudu pinter. Lek wong jadi makmum, sebelah kanan imam, belakang imam, kudu alim. Karena kadang-kadang imam terjadi sesuatu. Kecuali Pak Imam. Apa masalahnya? Pak, kadang-kadang imam itu kepingin kentut. Betul nggak? Apalagi subuh. Bengi makan kates. Kemarin subuh selemet-selemet tadi imam. Jengking titik ngentut. Loh, cuman saya bisa ngomong karena pengalaman. Lek wis kadung kaping ngentut ibu. Bokong ini kau kenceng ini ngomongin. Loh, ini solusi. Aku ini mau masalah. Seandainya saya pura-pura dusta, maaf, saya kentut, tapi saya menutupi kentut saya, nanti aku bertanggung jawab dengan jumlah jamaah yang ada. Mereka tidak tahu kalau aku kentut, tapi Allah Maha mengetahui. Aku salah, tapi mereka tidak tahu kalau saya kayak salah. Nanti semua dosa orang yang di jamaah ini akan ditanggungkan kepada imam. Makanya di fikih itu ada. Yo opo imam kati kentut. Ayo sama dadi imam ora kentut yo opo. Ayo, ono ilmune ndak? Ayo. Sing mburi ya kudu alim. Ngertine mong maaf, makmum harus ngikuti imam. Contoh kasus Pak, maaf ya, gimana kalau imam mati waktu sholat? Kasusnya abahnya Habib Syekh. Pas lebaran lagi, coba. Lebaran itu bludak jamaahnya. Begitu imamnya sujud, Allahu Akbar. Makanya takarannya ada 3. 1 ikut cuma doanya, 3 sunnah, lek 5 makruh, lek 5 10 haram. Kalau makmumnya tidak setuju, makmum di belakang ngerti, iki imamnya sakit, imamnya sah. Habib Syekh, abahnya Habib Syekh itu memang gak enak badan selama Ramadan, dia tidak ngimamin, tapi waktu Ramadan imam, dia minta jadi imam. Begitu sujud meninggal. Lah makmumnya sungguh gak ngerti, sungguh temen iki rek imam subhanallah biar Allah subhanallah biar. Mari kula ono sindangan nih. Apa imam biar. Gini betul. Saya yakin seperti itu kasusnya. Karena yang di belakang alim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ngerti. Maka begitu beliau sujud, beliau gantikan. Oh ini mesti ada masalah imam ini. Makanya semua itu ada gantinya Pak. Pilot di sampingnya ada pilot. Sopir di sampingnya kernet. Presiden di sampingnya wakil presiden. Kudu pinter. Lek imam salah makmumi kudu negur. Ojo meneng rusak. Kemarin saya sholat di PU Pak. Imamnya itu sholat duhur 6 rakaat.
Lho gitu makmumnya yang meneng kabeh. Allahu Akbar, dapat 2 Pak, berdiri, tidak ada yang tegur Pak. Allahu Akbar, 2 bisa. Kalau saya tegur, begitu 3 dia tahiyat, tidak ada yang tegur juga. Naik ke 4, dia nganggep masih 2. Begitu 3, 4 bingung. Ya, berdiri. Waktu kelima dia mau tahiyat, dia tidak tahiyat, tidak ada yang tegur. Begitu 6 selesai sholat, terus ngomong, Pak Ustaz, kayaknya sampai sholat 6 rakaat Pak Ustaz. Tahu nggak sampai? Harusnya negur waktu sholat. Subhanallah. Imam harus ngerti, aku ini salah. Ada caranya. Ketika salah, negur dengan santun, tidak harus kasar. Makanya ketika sampai baca subhanallah, kalau nggak tahu ilmunya subhanallah, sholat sampai juga batal. Subhanallah, jangan niatin imam, maka niat untuk berzikir. Subhanallah, niatin zikir sampai. Tapi imam yang ngerti subhanallah di belakang itu negur dia. Lihat kitab fikih. Kalau tujuan kita negur imam, batal sholat kita. Subhanallah. Makanya ketika sujud, saya ceritakan ini Pak. Kiai Al-Habib Abdul Qadir, ada Habib di belakang ini ngerti. Sudah 10, Habib tidak ada suara, berarti beliau punya masalah. Beliau langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum ngerti, ini ganti imamnya. Buktinya ada suaranya tinggi. Begitu berdiri baru maju. Cara gantinya, maaf, itu pun ngerti. Tidak ngerti waktu sujud itu kan imam di depan kalau ganti nyosor ini. Tidak, ada caranya. Begitu berdiri baru maju selangkah, maju lagi selangkah, maju selangkah, baru suaranya. Ketika lihat ada perubahan imam, maka semua makmum, ya kan ngajinya intiqalun niyah al-imamiyah, berniat kepada imam yang baru. Ada Gus Dur turun, berarti ada penggantinya. Betul enggak? Makanya penggantinya harus pintar. Taruh di sini. Kalau imam salah tegur, siapa yang tegur? Wakil. Seharusnya seperti itu. Sholat hidup ini diatur semuanya, liyakun himmatuka iqamatas sholat. Makanya ketika orang itu sholatnya benar Pak, sampai tidak mampir neraka Pak, langsung surga. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Besok sama Allah sampai bangkit dari kubur, yang dihisab pertama oleh Allah sholat sampean. Allah tidak nanyain puasa sampean, Allah tidak nanyain haji sampean, Allah tidak nanyain zakat sampean, sholat tok iris diurek-urek. Kenapa? Sebab semua ibadah itu ada di sini. Sholat mengandung syariat, sholat mengandung hakikat, sholat mengandung toreko. Makanya lek sampean sholat, gini ngapunten. Lek masalah niatan dulu Pak, masalah kiblat. Ya sampean kan kiblat syariat itu apa? Ngapunten nggih, kiblat syariat itu kiblat sono. Ngertos sampean, tahu sampean. Lek sampean nata sholat ketika kiblat cuma kiblat syariat, saya yakin sholat sampean itu gak ngadep Ka'bah. Percaya gak percaya? Sampai dari sini benangi di apa jenenge kiblat itu sajadah, sampai tarik dawa nang Mekah kono selisih 1 mili. Sak mili aja menceng, nggih, menceng, gak ketemu Ka'bah sampean. Makanya kiblat manusia ketika sholat ada 3. 1, kiblat syariat. Nopo kiblat syariat? Ka'bah. Bener. Ada kiblat toreko, nopo ati. Makanya niat di mana? Di dalam hati. Terus ketiga, kiblat hakikat. Mana kiblatnya? Bukan sampai nyembah Ka'bah, sampai niku nyembah nopo? Gusti.
Pernah naik kapal laut, Pak? Pernah naik kapal laut? Nggih, teko Surabaya. Niki lho, Pak. Lek sampeyan sholat subuh, enggak berangkat isu kapalnya. Nah, ini Pak. Ada ini. Di sini lah. Iki Ka'bah iki. Kapal 50. Ini kan. Sampeyan sholat terus dikai arah kiblat niku sholat. Teko Surabaya nang balik papan. Tunggu. Ngadepe bener sampean. Mrene. Kabeh saiki tak balik maneh. Sampeyan nang Surabaya terus. Tunggu. Ngadep ndi sampean? Hah? Ngadep ndi? Ngadep wetin jarene wong Jawa. Wetan. Lek ngene ngadep kulon, lek ngene ngadep. Lah ya apa sampean iki? Yang kita sembah bukan arah. Aina ma takunu fa in tawallau. Apa? Dikatakan dalam Allah? Apa dalam ayat itu? Masya Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada Allah. Makanya lek wong sholat beneran, Pak, di mana dia tetap ada Allah. Makanya lek sholat ini bener, gak wani maksiat. Wong ngadep dia ya ono Gusti Allah. Kati korupsi, ono Gusti Allah. Kalau wong Gusti Allah gelap. Makanya lek sampean kayak gini, Pak, takut sama Allah. Dimanapun sampean tidak akan bisa berbuat maksiat. Banyak orang tidak bisa maksiat sendirian, tidak bisa maksiat. Dilihat orang tidak bisa maksiat, tidak dilihat oleh orang pun sampai tidak akan berani berbuat maksiat. Kenapa? Sampai memandang Allah, memandang sampai. Namanya muraqabah. Makanya lek sampai sholat senajan walaupun sendirian, sampai tidak akan merubah bentuk sholat, sampai tidak akan mengurangi jumlah rakaat sholat. Kenapa? Sampai merasa diawasi. Makanya hiduplah seperti orang sholat, matilah seperti orang. As-sholatu ruhu hayatil mu'min. Sholat itu bagaikan ruh daripada kehidupan orang beriman. Orang lek sholati bener, sama Allah bener, sama manusia dia bener. Jadi wong lanang sholati bener, ngajak buju sholat, ngajak anak sholat, mintanya sama Allah, ihdinas siratal. Jadi pemimpin minta kepada Allah rakyatnya supaya ihdinas siratal, minta. Makanya sholat itu Pak macam-macam, ada berdiri. Ojo koyo iku mek jungkang jungkir tidak. Itu bahasa Pak. Orang berdiri niku jarene wong fikih kudro. Kudro itu mampu Pak. Nggih? Makanya orang kalau tidak mampu sholat itu tidak apa-apa, sholat duduk. Sampai ke masjid Islamik sholat di Al-Ma'ruf, tiba-tiba ada orang tua walaupun muda sekalipun, nggih, moro-moro gawa kursi sholat kok cek enak lumpuh. Umur sing 24 selawi sholat ambek ngene, Allahu Akbar. Aja disalahno. Kenapa dia tidak sholat? Dia sholat seperti itu, ternyata dia punya masalah. Enggak, silite kena saraf kejepit. Ini dakwah Allah, sama Allah, tidak salah. Yang wajib sholat berdiri itu orang mampu, orang sehat. Makanya bahasanya Pak, nggih, ngapunten, wong sehat itu wong mampu. Ketika orang berdiri, seperti saya ini orang mampu, karena saya mampu berdiri, maka saya tidak boleh sholat sambil duduk ketika sholat wajib. Kenapa? Saya sehat. Maka ibaratnya wong sholat ngadeg wong mampu. Sopo wong mampu? Siji wong sehat, dua orang kaya, tiga pejabat. Iki dinasihati ambek Gusti Allah. Wong sehat
mumpung awakmu sehat. Wong sehat iku enak, bisa kemana-mana, cepat urusannya dibanding orang yang ruku, dibanding orang yang sujud. Orang ruku ibarat orang yang lagi turun, orang kadang-kadang kesehatannya turun, ekonominya turun, semuanya lagi turun. Makanya bacaannya subhanallah. Ketika dia berdiri, bacaannya bukan subhanallah, bacaannya alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iku wong syukur. Ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ketika bangkit Pak duduk subhana boten, tapi alhamdulillah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Aku pujian hanya milikmu, syukur. Makanya orang kaya harus syukur dengan kekayaannya, karena orang kaya maaf dimudahkan oleh Allah segalanya. Wong sugih Pak gampang, sedino sehari Pak Indonesia ini bisa diputeri Pak. Ji mana sekarang nih? Aku lagi di Surabaya nih. Kapan pulang? Mungkin malam. Ya sudah. Pikiran sampean teko Surabaya langsung Samaren. Nah, tiba-tiba jam 10 sampean ono keperluan. Telepon malih. Ji, masih di Surabaya kah? Nah, ini aku lagi di Jakarta. Loh, tadi sore pagi? Iya, jam 8 saya berangkat tadi, burung 9. Sekarang ada keperluan. Jam kapan berangkat surat malam? Jam 1 sampai telepon. Mana Ji? Medan. Hah? Medan? Iya. Kapan sampai? Iya nanti malam. Ternyata Pak, pakai duit Pak. Pakai duit. Napa tiba nyambangi bojo kabeh, bojo nom, bojo setengah tua, bojo setengah. Orang gini gampang, seperti orang berdiri loh Pak, enak. Ono ulo melbu gede, ono sing berdiri, ono sing rokok, ono sing sujud. Tak tanya, orang yang lari dulu siapa? Yang berdiri, sing rokok kan? Yang menteni ulo ini ngarep. Yang sujud, dia tidak tahu. Orang sujud itu orang sakit, orang susah, rakyat, miskin, itu orang sujud. Tapi ingat, wong sujud ojo dian macam-macam ini. Orang sujud itu doanya mustajab. Wong loro ojo di macam-macam ini, dungane mustajab. Doaul marid ka doail malaika. Orang miskin ojo dienyek, lek ngut nyambat pancen kon wong melarat. Sampai orang ini ngomong, tak dongakno awakmu melarat. Betulan tak baca. Ittaqu da'watal mazlum. Takut kau dengan doanya orang yang teraniaya, karena doanya tidak ditolong. Makanya ketika berdiri Pak, lagi berdiri, diingatkan sama Allah tempat sujud. Sampai ngerti sholat, itu sujud itu duduk mek guyonan Pak. Sampai ngelok tempat sujud, makanya sunnah di dalam sholat, sunnah di dalam sholat, ketika berdiri sampai ngelihat tempat sujud, ojo ngelok ngarep. Jangan ngelihat tembok di depan, ngelihat tempat sujud. Nanti ketika rukuk lihat tempat sujud, ketika i'tidal lihat tempat sujud, ketika sujud ciuman tempat sujud. Apa maksudnya? Wong sugih ojo sombong, pejabat ojo sawenang-wenang. Ingat, wong sugih syukuri ambil duit. Ketika kau kaya, gunakan kekayaanmu untuk melihat ke tanah. Apa melihat tanah? Di situ Allah ingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wong sugih ati-ati urip liatan gelok tanah.
Biyen kon tak dadekno teko tanah, kau kuciptakan dari tanah, kau pasti kembali ke tanah. Innalillahi wa inna ilaihi pasti. Mumpung belum mati, gunakan kekayaanmu untuk persiapan masuk kubur. Sing sugih, sing loman. Ana wong sugih mati wae, kulo iki sadar. Betulan. Orang kaya terus mati, yang gawe meteng-meteng, bangun omah bagus, dijaluk sumbangan gak tahu kayak gitu. Padahal apa jenenge niki apa jenenge iki jenenge apa jenenge sing ngarepe lawang lho Pak. Apa ya sing ngarepe lawang jumbat omahe terus ono gede iku jenenge apa? Itu gerbang lho jenenge ngono iku. Iki lho sing koyo usil-usil lho jenenge. Pager. Pagere dikunci pisan. Pagere dikunci. Repot mlebu nang wong sugih iki, Pak. Lho kan lan jare sumbangan wong larat iki lho enak. Bawa mak tok assalamualaikum. Bukakno monggo. Wong sugih omahe wado. Latare gedhe, mari ngono gemboke mlebu tek apa maneh nggo omah sampe dinceng ngene iki padha dari sumbangan iki. Tek. Ji, kaji, tek. Ambil sing kaji dibuka ngene. Iki kaji sekek iki. Oh, panitia Isra Mi'raj. Karena sampai ndak lulus asa ya tek terus, Pak. Muyuk juga akhirnya nonton anaknya. Nak, iya Pak, bilangin sama panitia itu Abah nggak ada. Kedua, ada apa Pak? Abahnya ada nggak? Nggak ada. Betulan nggak ada. Nggak ada Pak. Mobilnya itu ada semuanya tuh 5 itu. Itu sandalnya abahnya itu udah dilur. Nggak ada Pak. Ada apa nggak? Masuk lagi Pak. Bah, nggak mau pulang ya Bah. Bilang pulang, bilang nggak ada. Kamu bilang nggak ada, masih bilang kesini lagi. Coba bilang nggak ada. Wah ini datang lagi Pak. Begitu datang, ada nggak abahnya? Nggak ada. Betulan? Iya nggak ada. Kata siapa? Kata Abah. Nih. Ini biasa mau RT 54 timur nih. Jangan sumbangan kadang-kadang kadang-kadang gini ya. Sing sugi-sugi, sing larat boten, loman. Mati Pak. Sugi mblegedeg mati bojone nom wayu. Sing enak sinten? Pak Imam. Ya Allah, wis mobilnya anyar gede ono Alphard Pajero macem-macem, bojone sing enom umur 35. Akeh sing nangisi, Pak. Ya Allah. Sing umur 35 bojone mati sing lanang. Ya enak kari ngrabit tok modal angkah tuka wa zawatuka qabiltu nikah wa tazwija bil mari wahid miliun halan modal 1 juta tok oleh motor 5 oleh bojo ambil oleh sing seneng sapa sing jerit sinten sing mati mumpung suki sing loman malu kama qaddamta wa malu warisika ma akharta. Hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau sedekahkan, kau pasti mati. Pejabat dielimna gitu Allah. Ayo pejabat hati-hati kon dadi pejabat gak enak-enak kon dikai gampang uang kabeh kok mandek awakmu melaku. Percaya mboten? Lampu merah, melanggar itu bener ya Pak. Wah, kok meneng gawe mlebu. Mereka nek kepengin cepet, sampean nek gak kepengin numpak mobil bisa cepat, syaratnya 5. Insyaallah gampang. Wah, siji melo patwal. Iya. Burine patwal. Bawanten dikawal sampean.
loro melok ambulan. 3 melok damkar. Ini betul. Lancar apa? Sampai ini. Maaf pejabat, hati-hati. Kamu kalau adil, sholatmu 1 rakaat sebanding dengan ulama yang sholat 1 tahun penuh. Coba. Kiai kalah di pejabat. Ono pejabat lurus disuap gak gelem, dikei duit sak triliun gak gelem, haram, gak usah, gak oleh, iki merugikan rakyatku, gak gelem, iki sholat 1 rakaat, ambil kiai sholat setahun, mulian ini pejabat. Sebab pejabat itu sekarang teken salah, seluruh rakyat akan menderita. Hati-hati, makanya rata-rata pejabat, ngapunten, roto-roto. Ketangkep kabeh. Lha sing durung iku kan kalau gak ketemon ngono tok ae ya. Takono nang para pemborong-pemborong iku kon jujur apa enggak? Rata-rata nyogok kabeh. Sing disogok gak ketemon, ngono lho. Sakmene persen sak persen wis ngerti wis biasa. Proyek 10 paling bersih kecekel metu duit 4 miliar wis biasa. Durung oleh proyek kudu setor, oleh proyek kudu setor. Hati-hati kau katanya Allah, mati kau. Maka taruhannya 1 ketika dia jujur, ibadahnya melebihi orang-orang soleh selama 1 tahun. Tapi roto-roto akeh sing gak lulus. Nggih, contoh Pak. Ada satu ulama Amirul Mukminin jenenge Umar bin Abdul Aziz. Niku jadi presiden selama 3 tahun setengah. Itu mengalahkan presiden selama 350 tahun. Ada satu orang naik kuda, jatuh mati Pak. Numpak kuda loh Pak. Keblowok kudanya, jatuh mati. Mari ngono nangis. 3 hari berturut-turut tidak terima tamu, nangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Aku nanti dituntut di hadapan Allah. Gara-gara 1 orang ini yang karena aku yang memimpin sampai ada orang mati di jalan. Kecelakaan karena apa? Karena keputusanku belum dandani jalan. Oleh calonan kan dulu Pak. Pokoknya aku jadi bebas banjir, tambah banjir baru. Iya. Ya omongan itu kan dicatat ambil Gus Mayang fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya Pak, lek wis dadi pejabat, mumpung saya bilang Pak, pejabat itu lek wis kadung sakti ngalah-ngalahi saktine kiai. Sakti itu kiai Pak. Sakti kiai itu omong kiai NU, sakti. Mau kacang hijau iso dadi bom ya Pak. Loh, sampai lihat ceritanya Mbah Samsul Arifin, As'ad Samsul Arifin. Mau dibom ambil londo pondok, jong lagi jong semangka jong ya. Jadi orang jumur semangka, bom di mana semangka. Nanti dia kalau jong semangka ya main ya jumur. Bom tadi semongko Pak. Ya, bom tadi semongko. Peristiwa 10 November. Ketika mau menyerang Belanda, maka kata Mbah Salim ojo ini. Entenono Yai Abbas Bunto. Lihat sambil tanya sama Mbak Putri 10 November. Ada Mbak Abbas. Dipilih 80 orang, diijazahi dengan ijazah yang sangat pendek, tidak boleh ditulis. Itu Pak, tank itu melaku bumbung, termasuk pulau Badak Mbah, jenenge Kiai Haris. Itu melok biar perang. Ditembak ya dirosakno Pak. Ya, dikei banyu titik ini perang Kiai ya saiki kan enu kan ngono Pak pagar Musa yo. Mari diombeni mucak-mucak belum. Aku sakti waktu iku. Mucak-mucak geni. Sakti aku. Mari lu kesandung cucukane sate bocor.
aja sombong-sombong. Kula duwe tangga jenenge Mat Kuncit. Lek latihan iku linggih diantem lho, Pak. Dak. Dak. Wes sakti temenan. Mat Kuncit jenenge Mat Kuncit. Mari ngono apa jenenge ladi sing bengkong ladine. Mari ngono ngaku-ngaku kejojo dusuke sate, mati, Pak. Pak maaf lho, Kiai Abbas iku lek ono pesawat diidongnya Kiai Abbas. Bismillah. Tuh. Bismillah. Tuh. Iku Kiai Abbas si kalah sakti ambek wali kota. Lho kok ngono? Kiai masih kiai, Pak. Ayo sampean kumpul lho Kiai sak Samarinda. Kongkon bawa baliho Nahdlatul Ulama bisa. Terus marino demo di ngarepe lokalisasi, tutup lokalisasi. Tutup lokalisasi. Umpamane bendera NU pisan. Cak Sari dari pemimpinnya ngono. Hah, sapa ae sama tutup lokalisasi. Tak takoni, kira-kira demo satu sedino lokalisasi ditutup apa ndak? Ditutup apa ndak? Ndak mungkin. Bukti ini Bayu yo gak tutup-tutup ya. Tapi ketika wali kota, maaf, ya cuman perlu tanda tangan dan seterusnya. Sampaikan kilo 10 tutup deadline Desember. Tanggal ini Bayur tutup tanggal ini segini selesai. Maaf. Begitu sudah waktunya tanda tangan, cek di tanda tangan. Sek. Plok, katanya wali kota, antar ke garis 10, tutup ke Bayur, tempelkan di ruang depan. Bayur tutup, lokalisasi tutup. Sekarang sudah tutup, kenapa? Sudah tutup apa belum? Kok tahu? Kok heran, kok tahu sudah tutup? Gimana ini curiga saya, Bu? Pak Wali Kota sakti. Tutup tanpa apa-apa, tanpa demo. Subhanallah, ini yang diperlukan. Hei pejabat, berlakulah adil. Ketika kau berlaku adil, pahalamu luar biasa. Perjudian tutup. Iki tanda tangan wali kota. Lek kiai-kiai gak iso. Tutup perjudian gak iso. Cukup tanda tangan wali kota jebrek. Kowe Anies Baswedan sing kelacuran kelas bintang 5 cukup tanda tangan teken ngarepe lawan ceplek. Tempat ini ditutup, tanda tangan gubernur, selesai. Para pejabat, berlaku adillah, kau pasti mati. Kesempatan jadi wali kota, kesempatan jadi gubernur, kesempatan jadi presiden nih. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Makanya kita hidup seperti orang sholat. Kula kali sami kayak wong sembahyang. Kepingin hidup kayak orang sholat, bukan sholat subudunya. Orang sholat yang sejati wahum ala sholatihim daimun. Kita belajar Quran ini mengatakan mereka di dalam sholatnya lancar. Jadi gak sembahyang kok, tiap hari ku sembahyang wong iki. Carane ngomong, bicara sama orang koyok wong sembahyang. Adalah orang ngomong sholat itu kasar. Isinya sholat itu semuanya baik. Ketika ada orang ngomong dia diam. Mana baca Fatihah. Setiap dia berpindah tempat, ngadeg lungguh mesti maca dzikir. Saya gini, mau berdiri bismillahirrahmanirrahim. Seandainya saya berdiri pas mati, berarti matinya kayak sholat. Opo maca dzikir bismillahirrahmanirrahim. Waktu lungguh bismillahirrahmanirrahim. Waktu melaku bismillah. Waktu berjalan tiba-tiba saya mati bawahnya. Waktu tutup lama nomor rubuh. Allah gludeg. Jadi ini sampai, nah yo mati ini pas mati. Kata sampean, tapi menurut Allah tidak. Mati nih kaya mau sholat. Lu kok ngono? Aku duwe wudu. Orang sholat berdiri punya wudu, rukuk punya wudu, iktidal punya wudu,
sujud punya wudu, iftirash punya wudu, sujud punya wudu, kemudian noleh ke kanan punya wudu, noleh ke kiri punya wudu. Ketika noleh kanan dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kepada siapa? Tetangga sebelah kanan. Wahai saudaraku kaum muslimin, siapapun yang menjadi tetanggaku sebelah kanan, semoga engkau selamat. Kau tidak akan ada aku sakiti. Ucapanku tak pernah nyakitin kamu. Aku tak pernah punya salah. Moga-moga kalian semuanya selamat. Menoleh ke sini. Demikian pula engkau menjadi orang yang selamat. Siapa orang muslim? Makanya saya bilang, gak mungkin orang muslim itu teroris. Karena ajaran Islam bukan orang teroris. Yang dinamakan muslim kata Nabi, al-muslim man salimal muslim. Yang dinamakan orang muslim adalah orang lain selamat dari apanya? Min lisanihi, dari ucapannya, wayadihi, dan selamat daripada tangannya. Jadi orang lain tidak akan tersakiti oleh orang yang Islam sebenar-benarnya paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar sholat tepat waktu dulu. Belajar sholat jamaah, dimakmumin, diimamin. Seperti malam ini kita berkumpul, aduh alangkah nikmatnya kalau sekampungan kita berjumpa di tempat yang mulia ini, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda negeri itu makmur adalah negeri di tempat itu didirikan sholat berjamaah. Muka-muka barokah dan dia Al-Fatihah. Dimulai semua ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan kami, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang sengaja ataupun tidak. Ya Allah, jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah ya Rahman, berkailah kehidupan kami. Jadikanlah setiap hari amal kami makin lebih baik, hubungan kami kepada Engkau makin baik, hubungan kami dengan sesama kami pun baik. Ya Allah, terutama kepada orang-orang yang kami cintai, yang kami berharap suatu saat kami berkumpul dengan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa keluarga kami, anak keturunan kami, terutama kesalahan kami kepada ibu dan bapak kami. Ya Allah, ya Allah, terlalu banyak dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Terlalu banyak sesuatu yang menyakitkan hati orang tua kami. Lebih-lebih ketika kami remaja, ya Allah, kami sering melukai hati ibu bapak kami, terutama ibu kami. Ya Allah, kadang-kadang kami suka membantah, kami suka melawan, bahkan karena kenakalan kami dan karena ketidakmengertian kami, dan mungkin karena pergaulan kami. Kadang-kadang suara kami kasar kepada ibu kami. Ya Allah, mungkin tak terhitung berapa kali ibu kami di dalam kamar bersendirian, beliau menangis sesenggukan, memikirkan karena perlakuan kami. Ya Allah, dosa itu, bala itu tidak akan turun selagi ibu kami ridho kepada kami. Yang menyangga murka-Mu ya Allah adalah keridhaan ibu kami. Seandainya ibu kami mengucapkan satu kata, maka apa yang disampaikan itu pasti akan terjadi. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, beri kesempatan kami berbakti kepada orang tua kami. Kami bisa seperti saat ini karena perjuangannya. Ketika kami bayi tidak seperti yang lain. Ya Allah, setiap makhluk-Mu ketika melahir ataupun menetas, dia bisa mencari makan sendiri. Beda dengan kami
Kami tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya menangis. Kami tak mampu mengangkat kepala. Kami tak mampu mengangkat kaki kami. Kami tak mampu tengkurap merangkak. Tidak ya Allah. Kami hanya menangis, berharap ibu kami datang, berharap ayah kami datang. Lebih-lebih ketika bayi kami yang mengeraskan ubur-ubur kami adalah air susu ibu kami ya Allah. Yang menguatkan tulang kami adalah air susu ibu kami. 6 bulan kami tidak makan apa-apa kecuali hanya air susu ibu kami ya Allah. Kalaulah lebih dari 6 bulan ibu kami memberikan makanan yang sangat lembut. Ketika bubur itu kasar, ibu kami menghancurkannya dengan lembut kasih sayangnya ya Rabb. Karena mengerti kami tidak bisa makan barang yang keras. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk berbakti kepadanya. Berapa banyak anak yang menyesal belum pernah bisa menyenangkan orang tua. Dulu ketika masih susah, tidak bisa memberikan apa-apa, orang tua kami masih ada ya Allah. Ketika Engkau sudah memberikan kemudahan, kami bisa memiliki kendaraan. Tapi berapa banyak orang tua kami tidak pernah merasakan nikmatnya kendaraan kami. Tidak pernah memasuki rumah kami yang bagus, yang enak, yang teduh. Ya Allah ya Rahman, berikan panjang umur yang masih hidup ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Kami masih rindu dengan menatap wajahnya. Wajah yang dulu menatap kami tak putus-putus. Bahkan ketika kami masih di kandungan pun ibu kami sering melihat kandungannya, mengelus-ngelus mendoakannya. Lebih-lebih kita kami sudah lahir ya Allah. Setiap pagi walaupun kami belum mandi, ibu kami sudah menciumin kami, memandang kami, merangkul kami, menggendong kami. Tiada letih, tiada payah, dan tidak pernah keluh kesah. Walaupun kami sudah besar, kadang masih digendongnya, diciuminya kami. Ya Allah ya Rahman, beri kami kesempatan ya Allah untuk membuat ibu kami tersenyum, ayah kami bangga. Kami masih rindu mencium telapak tangan orang tua kami ya Allah. Tangan yang dulu mengangkat kami, memandikan kami, membersihkan kotoran kami, memberikan pakaian kami, menuntun kami ketika kami belum bisa berjalan ya Allah. Diberdirikan kami dengan 2 tangannya, dipeganginya kami, bahkan diajarinya selangkah demi selangkah. Ketika kami sudah bisa melangkah, ibu kami kadang memegang 1 tangan, bukan karena tidak cinta kami, justru itu bentuk kasih sayang kami, agar kami bisa mandiri ya Allah, bisa berjalan kemana-mana. Bahkan ketika dilihatkan kami sudah bisa berdiri kokoh, kedua telapak tangan orang tua kami dilepaskannya, tapi bersiap-siap dan sigap ingin menangkap kami ketika ada tanda-tanda kami akan jatuh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tangan itulah yang menyuapin kami makanan dikala kami tak mampu makan. Tapi berapa banyak seorang anak ketika orang tua tergeletak, tidak bisa makan karena sakit, karena usia saja. Berapa banyak anak yang beriri-irian antara saudara yang satu dengan yang lainnya untuk merawat orang tuanya. Kadang-kadang terdengar satu kata, kami semuanya anak-anaknya ridho seandainya orang tua kami pergi. Berbeda dengan orang tua ketika anaknya sakit parah, dia mengatakan, ya Allah jangan kau matikan anakku. Kalau memang bisa digantikan, gantikanlah aku ya Allah. Itulah ketika orang tua ketika anaknya sakit. Berbeda dengan kita yang ketika orang tuanya sakit dia mengatakan ikhlas. Kita tidak sadar itu ikhlas atas kematian orang tuanya ya Allah. Ampunilah dosa kami, terutama orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Kumpulkan kami nanti di dalam surga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami,
Ya Allah, kalau ada anak-anak kami yang kasar kepada orang tuanya, suka membentak, suka menghati, tidak mau melaksanakan sholat, kadang-kadang setiap diberikan nasihat dia melawan. Saksikan oleh Engkau ya Allah di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, tempat manusia bersujud, dan kami berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang yang sujud kepadamu. Saksikan oleh Engkau ya Allah, kami ridho dengan anak-anak kami. Buka hatinya ya Allah, hilangkan kenakalannya, jadikan ia anak yang tunduk patuh kepada perintah-Mu, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikan ia kebanggaan kami ya Allah, jadikan ia penghibur kami di dunia dan akhirat, dan jadikan anak-anak kami kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Andi Faisal kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan penyebutan nama atau gelar. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan pada acara pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.